Maka kalau dia pergi kuliah dikiranya mau ke pasar karena pakai kebaya. Kami tidak pernah belajar. Ayah melarang belajar. Kita sering cenderung membatasi frekuensi kehidupan kita dengan hal-hal yang nampak. Perkenalkan diri, nama saya Jafar Afandi. Saya terlahir sebagai orang Jogja, lahir di Wates. Ayah saya seorang ahli fikih. Beliau penulis sastra Jawa, tapi ahli fikih, mengajar di IAIN untuk fikih, tapi penulis sastra Jawa. Nah, saya tidak bisa sastra Jawa. Ibu saya penulis, jadi tembang-tembang ayah saya itu yang membuat notasi ibu saya. Jadi, keluarga kami termasuk yang aneh, tinggal di Kauman, pakaiannya selalu kebaya. Kakak saya sejak SD sampai jadi dokter pakai kebaya. Dulu kuliahnya di Fakultas Kedokteran di Ngasem. Maka kalau dia pergi kuliah dikiranya mau ke pasar karena pakai kebaya. Setelah sumpah dokter tahun 63, dokter perempuan pertama yang pakai kebaya di Indonesia, baru orang tahu, oh putranya Pak Kiai jebulane dokter. Kami pakai kebaya, kalau malam menyanyikan tembang, kalau subuh membaca Al-Quran, kalau habis asar membaca kitab fikih. Orang menganggap keluarga kami aneh. Nek ke Jawa kok iso maca kitab, nek ke Arab kok nek bengi tembangan. Kami tidak pernah belajar. Ayah melarang belajar. Ngaji wae karo nembang wae. Gitu. Ternyata sekolah ya matematik les 10, kimia oleh 8 kan gitu. Artinya ayah mengajarkan sesuatu yang sangat penting, kedekatan dengan Allah, membuat ilmu jadi mudah. Pada umur sekitar 9 tahun, saya diizinkan pertama kali mendengarkan gamelan Adiluhung di depan masjid besar. Waktu Muludan. Pertama kalinya saya disuruh melihat dan disuruh membuat laporan. Hari Jumat pagi nggak saya, atau Kamis pagi. Jam 7 itu di Tapuh, jadi Kiai Guntur Madu waktu itu yang saya dengarkan. Pulang, membuat laporan. Anak umur 9 tahun, 10 tahun. Laporan saya cuma mengatakan, kalau biasanya gamelan itu leadnya gong, tapi kalau Guntur Madu leadnya beduk. Satu. Yang kedua, kalau gamelan biasanya bunyinya penuh, nggak ada sunyi, semua bunyi. Kalau musik Adiluhung, sunyi dan bunyi punya proporsi yang hampir sama. Ayah saya senyum. Dari anak-anaknya beliau bilang hanya saya yang paham itu.
statement sederhana itu masih saya ingat, itu sekitar tahun 63, berarti sunyi dan bunyi itu sama. Amal dan zikir itu sama. Jadi amal saja, bunyi saja, tanpa zikir tidak seimbang. Itu saya paham usia 9 tahun. Dari situ saya mulai kontemplatif. Maka waktu saya di SMA satu bangku sama MH, ya sama-sama kontemplatif. Yang ingin saya kemukakan pada hari ini, saya mendapatkan sensasi yang luar biasa. Pak Ustadz tadi mengatakan, sekarang tanggal Jawa berapa ya? Setiap kali terjadi gerhana matahari pasti akhir bulan. Pasti tanggal 30. Tidak ada tanggal 25. Gerhana bulan berarti gerhana matahari berarti matahari di tengah-tengah. Atau bulan di tengah-tengah antara bumi dan matahari, tapi segaris. Jadi peristiwa ini seperti segarisnya kita dunia ini dengan Allah tepat satu garis. Kejadian ini bagi orang rasional dianggap fenomena yang repeatable, yang berlangsung berulang-ulang setiap sekian, bisa dihitung dengan astronomi. Ya, kalau Anda membatasi diri hanya pada hitungan matematik. Tapi ada sensasi kalau seorang ibu memberitahu anaknya sambil mendelik dengan seorang ibu memberitahu anaknya sambil mengelus kepala, sensasinya beda. Saya anggap peristiwa satu garisnya kita, bulan, matahari, dan Allah pada hari ini adalah sebuah kelembutan yang luar biasa. Adakah kita merasakan? Terpulang kepada kemampuan kita. Seperti tadi saya kemukakan di rumah tadi, bahwa kita sering cenderung membatasi frekuensi kehidupan kita dengan hal-hal yang nampak. Kita diajar ojo playon, ndak tiba, maka kita menjadi penakut. Eksperimen membuktikan di Arab beberapa anak penitipan anak bayi dibiarkan aja 4 orang satu kamar, biarkan masih pakai pampers. Mereka ternyata belum umur 2 tahun bisa naik manjat almari, lompat-lompat di atas almari. Almarinya jatuh, nimpa yang satu langsung tolong menolong dan semuanya selamat, tidak ada yang cacat. Lompat koprol, semua di video. Itu di dunia Arab saja sudah jauh seperti itu. Mereka membebaskan dirinya dari sekat-sekat yang memperkecil bandwidth pita frekuensi di otak kita. Jadi hari ini bagi saya sangat luar biasa. Saya sholat gerhana matahari di satu tempat yang sangat istimewa di Nusantara ini. Jadi saya berterima kasih kepada Allah atas pengalaman rohani. Saya hampir nangis tadi waktu mendengarkan khutbah dari Pak Ustadz. Khutbah yang sederhana mengingatkan takwa. Sebab takwa itu sebenarnya 252 kali disebut dalam Al-Quran. Dengan paling tidak
Di Al-Baqarah saja 45 aspek kehidupan disebut berhubungan dengan takwa. Tapi sikap kita yang cuai, dalam bahasa Malaysia itu cuai, bahasa Indonesianya cuek. Nah, tidak mengacuhkan, tidak mengambil berat, lalai. Lalai itu menyebabkan kita tidak peka lagi. Maka mudah-mudahan fenomena ini, pengalaman kita hari ini, bisa menjadi awal bagi kita untuk mengambil berat hal-hal yang di sekeliling kita, bahwa bangsa kita yang sekarang sedang terpuruk ternyata pernah jaya, punya peradaban yang tinggi. Berarti kita telah menyia-nyiakan warisan yang besar. Warisan apa yang kita sia-siakan? Warisan DNA menjadi bangsa besar. Ada di dalam dada kita, ada dalam gen kita, tidak pernah kita gali. Ini tragedi yang mudah-mudahan segera berakhir. Dan mari kita selalu mendoakan, jangan hanya anaknya jadi anak yang soleh, itu sudah mulai ya. Mendoakan bangsa kita, mendoakan pemimpin kita yang mungkin sedang lupa, itu baru diingatkan Tuhan. Kita doakan, kita balas tuba dengan air yang suci. Kita doakan. Begitu sedulur kita sendiri. Ini hanya sejarah. Mudah-mudahan nanti anak kita atau cucu kita sudah dirubah DNA-nya oleh Allah, diaktifkan faktor-faktor resesifnya jadi dominan, faktor-faktor yang selama ini tertimbun menjadi dominan. Tidak mustahil bagi Allah, itu mudah sekali. Dalam waktu 10 tahun kita lahir generasi yang kuat, mudah sekali. Karena orang yang sekarang sakit besok pagi bisa sehat, orang yang sekarang sehat besok pagi bisa kena kanker. Jadi keajaiban itulah yang perlu kita mohonkan. Jalan untuk mendapatkan keajaiban hanya dapat diperoleh dari Allah yang maha menguasai keajaiban. Itulah yang dapat saya catatan kaki yang paling akhir yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, diterima, diingat-ingat, diamalkan untuk kita semua. Kebaikan di dalam semua bentuk, kebaikan di dalam semua wujud, kebaikan dalam semua kehidupan, sebagai bentuk manghayu hayuning pawono. Pawono ini sudah hayu, akan lebih hayu kalau kita menghayukan lagi. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai di luar perkiraan, di luar praduga saya bisa sampai ke Candi Sero Beliau. Candi tua, mungkin masih sederhana, nggak banyak ornamen seperti candi-candi yang ada di bawah sekitar Prambanan, Borobudur, atau ada candi yang sangat bagus mahar terkait nikahan itu candi Lausan. Luar biasa lu, cukup luar biasa. Saya kalau ke sana butuh satu sketsa itu butuh setengah jam melihat, karena tatahannya itu kalau orang mungkin enggak lah 1000% enggak, karena di sini ada suweng yang nempel. Saya tanya, apa mungkin itu ditata? Enggak mungkin Pak Sugeng. Kenapa? Kalau diginikan aja, logika enggak nyambung, sangat tidak nyambung. Kalau yang di sini itu nyambung, karena itu mas kawin persembahan seorang raja Hindu memberikan mas kawin kepada kepada gadis Buddha. 2-3 patung masih saya lihat. Hanya ini saja. Macam mana cara natahnya? Saya tidak zaman silam, cuman bagaimana cara natanya di zaman modern pun belum ketemu.
membolak-balik sampai saya tanya itu sama arkeolog, apa mungkin orang? Kelihatannya enggak, Pak, karena ada suang. Nah, saya minta kepada teman-teman, saya selalu melakukan touring bisnis setiap minggu sama teman-teman. Sifatnya bagaimana cerdas penyelesaian dibangun di bangsa yang kaya ini. Kita dikepung oleh kekuatan-kekuatan yang tidak memberi efek kesejahteraan bangsa. Nah, bangsa yang besar ini bisa tenggelam. Saya ingin ada dari persahabatan ini dibangun konsep Indonesia. Ada ide-ide besar yang dibangun, yang kalau kita bersama berkumpul itu bisa banyak gagasan-gagasan yang muncul. Bahkan kalau mintanya Mas Dalu yang main pariwisata, coba ini dibikin satu situs sendiri, bikin kunjungan wisata, nanti kerja sama Pak Nur. Nanti ada beberapa tempat, saya nggak janji mungkin bulan depan atau kapan kita akan kesini di tempat yang berbeda. Itu harapan saya kalau bisa. Nanti saya terima kasih sama Pak Nur. Kemungkinan nanti saya ngomong sama Dokter Arya biar semuanya bisa ikut. Kita punya sekolah kedokteran holistik. Anytime tadi tempatnya bagus. Kalau satu saat diperkenankan sekalian promonya promo tempat, sekalian kita wisata. Mungkin sekolah kedokteran perlu juga hadir di situ. Kalau uhwah biasa, tapi kalau ihwah dibangunkan itu menarik kebersamaan. Jadi ada konsep kafi, kalau ada satu tangan yang mendorong masalah, kelihatannya kita tidak tergilas oleh permasalahan. Mungkin itu persahabatan ini dibangun menjadi merekonstruksi nasib dari keterpurukan yang ada. Itu saja mungkin tambahan, bukan saatnya saling tuding, tapi coba yuk kita menjadi anak-anak yang generasi bagaimana Indonesia dibangun dengan kecerdasan finansial. Itu saja mungkin